Ta'amu salata kabil arba'ah, makan yang cukup 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Maksudnya apa? Makan bersama-sama, macam Habib Ali punya hidangan 1 dulang makan sama-sama. Barakah. Makan pakai tangan kanan, ya kan? Tidak pakai garpu, pakai sudu. Itu berapa mulut yang pakai sudu dan garpu itu? Dengan tangan kita. Siapa yang makan dengan tangan kita sendiri? Ya kita sendiri. Atau kita punya istri, mungkin kita suap, kan? Atau punya anak, ya kan? Tapi kita tahu dengan siapa ini. Wah, ini ada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Masa pergi ke Mesir. Mesir waktu itu sedang menuju ke modernisasi zamannya awal Muhammad Abdo dan seterusnya. Kemudian dihidangkan makanan. Makanan itu ya macam tadi lah, ada pinggan, ada garpu, ada sudut, macam-macam. Kemudian para masyayikh yang ada waktu itu makan pakai sudu dan garpu. Ahmad bin Hasan ambil tangan pakai tangannya, cuci tangan, makan dengan tangan. Kata dikatakan kepada beliau, ini macam kolot lah. Maksud ini dipakaikan pakaian yang seakan-akan orang yang betul salah, yang salah betul. Labelity, dianggap kolot, dianggap belakang, dianggap tidak modern, dianggap itu primitif atau macam-macam tuhmah. Kata beliau mengatakan kepada para masyayikh yang hadir, kita dalam ilmu bahasa Arab mana yang didahulukan, dhamirul muttasil atau dhamirul munfasil? Kata ganti dalam bahasa Allah, dalam bahasa khusus. Falhasil, dalam bahasa Arab ini ada kata ganti yang namanya muttasil, bersambung. Ada kata ganti yang namanya munfasil, terpisah. Bila ada kata ganti yang bersambung boleh digunakan, maka tak boleh menggunakan kata ganti yang terpisah. Kata ganti yang bersambung lebih diutamakan daripada kata ganti yang terpisah. Tangan saya ini bersambung dengan tubuh badan saya. Garpu dan sudu ini terpisah daripada tangan saya. Mana yang melakukan yang bersambung atau yang terpisah? Tak boleh jawab semuanya. Akhirnya benar adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas akhirnya makan dengan tangan kanannya menggunakan istilah antara dhamir muttasil dengan dhamirul munfasil. Fasyahid di sini kita berbicara tentang bagaimana realiti kita punya zaman. Kita punya anak-anak muda, cara pakaian, cara cukur rambutnya, siapa di sini? Bila ingat tak beberapa waktu yang lalu itu kan ada pakaian jeans yang koyak itu kan, pun pakai juga, kan? Setengah waktu dia baru ada pakai sirwal yang tempat kakinya lebar ke depan. Kalau orang-orang lama dulu tahun 60-an itu udah pakai seperti itu. Kemudian ada pakai inadilah ada rajun, ada pakai pakaian yang pinggang itu jatuh ke bawah. Kalau rukuk dan sujud innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat pakai sembahyang. Gaya siapa kira-kira itu dipakai semua kan? Bukankah anak kaum muslimin yang pakai itu? Kita punya pakaian orang-orang perempuan sekarang ya kan, dengan pakaian yang macam-macam. Ya kan? Siapa ini itu? Siti Fatimah kan? Wala Siti Khadijah kan? Wala Siti Nafisah kan? Wala Siti kira-kira yang bikin fashionnya itu siapa? Dan reality zaman. Coba kalau kita pakai dulu pakai burdah, kolot itu melampau, kan? Bukankah orang pakai burdah dikatakan melampau, yang menjaga dirinya kehormatan ini dia eksklusif, primitif atau kaku atau dianggap jumud, macam-macam tuh mah. Dan ini bukan berlaku kepada orang bukan Islam. Hatta berlaku orang, bahkan di rumah orang-orang yang mungkin ahli ibadah pun juga. Nah itu kadang-kadang orang tuanya ahli masjid, anaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada baginda Rasulullah, kamu akan ikut kepada orang-orang sebelum kamu, syibran, bira'an, kalau masuk lubang biawak, kamu pun akan memasukinya.